itu, aku sendirian di rumah. Ibu dan ayahku belum pulang. Kebetulan, mereka sama-sama mendapat shift malam. Ayahku seorang satpam dan ibuku seorang perawat. Mereka memang pekerja keras dan sering bekerja lembur. Aku yang hanya anak tunggal sudah biasa ditinggal di rumah sendirian. Hanya handphone yang menemaniku, karena televisi di rumahku sudah rusak. Pukul 9 malam, aku mematikan lampu dan bersiap tidur. Pintu sudah aku kunci, dan jendela ku tutup. Sudah aman pikirku. Ayahku akan pulang besok jam 8 pagi, dan ibu akan pulang jam 6 pagi. Sebaiknya sekarang aku segera tidur. Namun, entah mengapa, aku tak bisa tidur. Akhirnya, kuputuskan untuk bermain game dari ponselku. Waktu terus berjalan. Hingga tak terasa, sudah pukul 10:30 malam. Aku pun mulai merasa ngantuk. Perlahan, mataku terpejam. Aku melihat sebuah rumah tua, kosong tak berpenghuni. Sepertinya rumah ini sudah lama tak didiami. Melihat seberapa kotor rumah ini. Penasaran, aku pun mencoba memasuki rumah. Krek, bunyi pintu yang kubuka. Bau debu begitu terasa. Aku pun menjelajah masuk. Aku melihat sebuah kursi. Kursi itu, bukankah itu kursi rumahku? Aku pun berjalan menelusuri rumah. Setiap sudutnya benar-benar mirip dengan rumahku. Kamar mandi, dapur, ruang tamu, dan 2 kamar tidur. Apa ini memang rumahku? Pikirku. Aku mencoba memasuki kamarku di dekat kamar mandi. Kubuka perlahan pintu itu. Namun di sana, aku melihat anak berusia 5 tahun sedang bermain boneka. Rambutnya panjang tergerai. Namun wajahnya nampak kotor dan lusuh. Aku hanya berdiri di depan pintu kamarku. Tiba-tiba, anak kecil itu menatapku tanpa ekspresi, hanya menatapku. Ah! Ku dengar teriakan dari kamar di sebelahku. Refleks aku menengok ke belakang. Dek, ada apa ini? Suara teriakan siapa? Batinku. Aku pun mengembalikan kepalaku ke posisi semula. Melihat kamarku. Namun, aku tak menemukan anak kecil itu di dalam kamar. Dia menghilang. Aku pun tak peduli. Aku memutuskan melangkahkan kaki ke kamar di sebelahku. Kamar yang kudengar ada teriakan. Ku pegang gagang pintunya, hendak kubuka.
Namun aku mendengar suara. Istri macam apa kamu? Tidur dengan laki-laki lain di rumahmu sendiri. Rumahmu! Maaf mas, rengeknya. Dan menangis terseduh-seduh. Brak! Kembali ku dengar suara benturan benda. Suara tangisan itu semakin menjadi. Saking penasarannya aku pun nekat membuka pintu. Yang kulihat adalah seorang perempuan yang sedang menangis dan laki-laki yang marah. Aku tahu wajah itu. Itu wajah kedua orang tuaku. Mereka masih sangat muda, sekitar 20 tahun. Apa ini memang ayah dan ibuku? Apa ini masa lalu ayah dan ibuku? Apa ibu pernah selingkuh dengan laki-laki lain di rumah ini? Gugurkan kandunganmu, kata ayahku. Jangan mas, aku gak mau. Plak. Suara tamparan dari ayahku di wajah ibuku. Kamu mau sama mantan kamu? Kak mas, tolong maafin aku. Terus, apa mau kamu? Besarin anak itu. Anak yang bukan anak kandungku. Kau pikir aku mau, hah? Ibuku hanya menangis. Bruk! Ayah menendang perut ibuku. Kalau kamu gak mau gugurin, biar aku yang gugurin. Ayahku terus menendang perut ibuku. Berkali-kali. Dan ibu hanya dapat menangis kesakitan. Hingga darah merembes dari kakinya. Saat itu pula, ayahku berhenti. Wajahnya panik. Ayahku bingung mau berbuat apa. Tanpa pikir panjang, ia menggendong ibu. Tiba-tiba, aku berada di sebuah rumah sakit. Kulihat ayahku terduduk di depan sebuah ruangan. Aku mencoba duduk di sebelahnya. Ayahku terlihat frustasi. Jujur, aku ingin mengucapkan sepatah kata. Menghiburnya. Namun, entah mengapa, suara ini tak kunjung keluar. Ku coba mengelus punggungnya, namun ia tak merasa. Aku pun melihat ke dalam ruangan. Di sana, ibuku terbaring dengan dokter yang sedang memeriksanya. Tak lama, dokter itu keluar. Ayahku berdiri dan bertanya, bagaimana keadaan ibuku. Istri Anda keguguran, Pak. Maafkan kami. Tolong jangan bertindak kasar. Hamil muda, janin belum kuat. Ditambah kondisi tubuhnya yang lemah dan stres, menyebabkan ia mudah keguguran. Baik dokter, terima kasih, ucap ayahku. Entah bagaimana, tiba-tiba aku kembali ke rumah tua itu. Di kamar anak kecil yang tadi kutemui. Namun, kini dia berdiri dengan kepala merunduk. Kemudian ia berlari dan aku terbangun dari tidur. Nafasku tersengal-sengal. Keringat dingin bercucuran. Hanya mimpi. Mengapa aku bisa mimpi seperti itu? Apa yang terjadi? Aku pun tak peduli. Mungkin hanya sekedar mimpi. Mungkin karena aku lupa belum membaca doa tadi.
Kulihat sekarang pukul 1 malam. Aku haus, tenggorokanku kering. Aku pun memutuskan untuk mengambil air putih di dapur. Ya, semenjak mimpi itu, aku tak bisa tidur. Kuputuskan untuk bermain game dan melihat sosial media, menghilangkan sedikit rasa tegang dan takutku. Di rumah sendirian dan bermimpi buruk. Tok, tok, tok. Pintu rumah diketuk. Siapa jam 2 begini mengetuk pintu, pikirku. Aku pun menghiraukannya. Gak mungkin ayah atau ibu pulang jam segini. Jadwal pulang harusnya pagi, bukan tengah malam. Andaikan pun tengah malam, ayah dan ibu pegang kunci sendiri-sendiri. Mana mungkin mereka mengetuk pintu dan membangunkanku. Mereka bisa membuka pintu sendiri. Aku pun memilih menghiraukan ketukan pintu itu. Hingga berkali-kali ketukan. Entah mengapa, ketukan itu perlahan hilang. Mungkin yang menggangguku mulai bosan, karena tak kunjung kuhiraukan. Prank! Ada yang melempar batu ke kaca jendelaku. Jendelaku pun pecah. Aku kaget dan takut bersamaan. Jika hantu seharusnya hanya mengganggu sedikit saja. Jangan berlebihan hingga menyakitiku, pikirku. Aku melihat ke arah luar jendela. Kulihat ada anak kecil membawa boneka. Berjalan cepat, tiba-tiba memasuki kamarku. Apa ini nyata? Apa ini benar? Dan aku pun tak sadarkan diri. Yo, jika kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan klik tombol like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe untuk mengetahui update video terbaru dari kita. Untuk kalian yang ingin ceritanya dipublikasikan seperti ini, silakan kirim di email kami. Linknya saya cantumkan di bawah. Tenang, ada hadiah untuk mereka yang ceritanya terpilih.